Iya, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tolong perhatikan di sekeliling kita apakah ada sampah, mohon dipungut agar kelas kita terasa nyaman dan kita juga nyaman untuk belajar. Ya anak-anak, ya boleh sekali. Baik anak-anak, ketua kelas, Laura, apakah semuanya hadir pada hari ini? Semuanya hadir Ibu. Hadir, kita beri aplaus dulu untuk kita semua yang sudah mempertahankan kehadiran kita. Ibu harap adik-adik semua dapat mempertahankan kehadirannya, jaga kesehatannya agar tidak terlewat pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, satu orang boleh pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih buat tadi yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu punya satu video yang kita harus tonton bersama. Ibu harap adik-adik dapat memperhatikan video yang akan Ibu tonton. Memasak panau Ya, sudah. Apakah ada yang bisa kasih tahu Ibu apa yang dilihat dan Ibu ini? Pendapatnya, oke adik ini. Menurut saya Ibu, yang saya lihat dan amati dari gambar ini, yang dimana ini adalah proses membuat suatu larutan, yang dimana campuran antara pelarut dengan zat pelarut. Pelarutnya itu air dan zat pelarutnya itu gula dengan daun teh. Ya, betul sekali. Berikan tepuk tangan buat adik ini loh. Hebat sekali ya, ini sudah mampu mengungkapkan pendapatnya. Ya, betul sekali adik-adik. Nah, Ibu ingin tanya dulu nih kepada kita semua. Pada saat tadi kita nonton video, terus pasti adik-adik sudah sering kan buat campuran teh seperti tadi atau kopi seperti tadi di rumah? Sudah kan? Sudah. Mau tanya nih, apakah kalian sering memperhatikan bahwa ternyata gula itu lebih larut di dalam air panas atau di dalam air dingin? Larut dalam air panas Ibu. Ya, betul sekali. Ternyata adik-adik sudah memperhatikannya. Ibu ingin tahu, apakah menurut kalian kenapa gula tersebut lebih larut dalam air panas dibanding air dingin? Ada yang tahu? Tidak Ibu. Ya, karena adik-adik semua belum tahu hal tersebut, nah kita akan lebih lagi mempelajarinya dalam pelajaran kita pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu ya adik ini boleh membacakan kita tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang dimana siswa dapat menjelaskan konsep larutan dan kelarutan melalui penyelidikan mandiri. Ya, betul sekali. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau kita berdiskusi dalam kelompok. Nah, Ibu ingin agar kalian membentuk dua kelompok besar, di mana di tengah Ibu sudah ada LKPD, di sini sudah ada beberapa langkah kerja. Adik-adik mohon untuk perhatikan LKPD yang ada, mengikuti sesuai arahan dan juga mengisi beberapa soal yang sudah ada dalam LKPD tersebut. Nah, untuk kerja kelompoknya Ibu beri waktu selama 5 menit. Mohon diperhatikan LKPD-nya dan tolong kerjakan dengan baik. Nah, oleh karena itu adik-adik bisa gunakan buku paket yang ada ataupun menggunakan internet untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, silakan kerja kelompoknya dimulai. Kalau ada yang kurang dipahami boleh bertanya kepada Ibu ya. Ya, anak-anak, apakah semuanya sudah mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD?
sudah, boleh dimulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 ya, silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Setelah melakukan itu meneruskan apa itu baik itu dari yang telah melakukan larutan adalah campuran homogen antara zat pelarut atau solid dan pelarut atau solid. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, jenis-jenis dari larutan itu ada larutan homogen dan larutan heterogen. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh adik-adik kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih adik-adik, boleh silakan duduk kembali ke tempatnya. Iya, teman-teman adik-adik semua. Seperti yang sudah dikatakan dan dipresentasikan oleh kelompok 1 bahwa larutan adalah campuran homogen. Mengapa demikian? Hal ini karena molekul zat terlarut itu tersebar merata seperti dalam air garam, dalam air gula yang sudah tadi kita tonton videonya bersama. Nah, ini adalah campuran homogen. Nah, campuran homogen itu dia tercampur merata, tidak seperti campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen itu campurannya tidak tercampur secara merata, seperti campuran air dan minyak. Itu salah satu contoh campuran heterogen. Nah, kalau kita lihat campuran minyak dan air itu tidak dapat menyatu kan? Nah, itu salah satu contohnya. Boleh, apakah penjelasan dari Ibu dapat adik-adik pahami? Bisa, Ibu. Ya, baik sekali. Nah, pertanyaan kedua dari kelompok pertama yaitu tentang jenis larutan dan sudah dijelaskan dengan baik juga oleh kelompok 1 di mana larutan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan homogen dan juga larutan heterogen. Jadi, larutan homogen itu merupakan zat terlarut merata di seluruh pelarut sehingga tampak jernih dan tidak ada endapan, ya kan? Nah, itu contohnya seperti air gula dan juga air garam dapur. Lalu larutan heterogen seperti yang sudah dijelaskan, contohnya itu minyak dalam air, di mana zat terlarutnya tidak merata, sehingga sering terlihat keruh dan juga terdapat endapan. Oke, penjelasan Ibu dapat adik-adik mengerti? Bisa, Ibu. Iya, baik sekali. Selanjutnya kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kelompok kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana pertanyaannya yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi larutan itu yang pertama suhu. Kelarutan zat padat seperti gula, garam meningkat dengan suhu naik karena molekul bergerak lebih cepat dan interaksi lebih mudah. Contohnya, gula larut lebih cepat dalam air panas. Yang kedua, tekanan. Tekanan mempengaruhi kelarutan gas, yaitu CO2 dalam minuman bersoda. Tekanan tinggi membuat lebih larut. Jenis pelarutnya itu zat polar larut dalam pelarut polar, misalnya itu garam dalam air. Zat non polar dalam non polar, misalnya minyak dalam bensin. Baik, sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman, boleh kita beraplaus kepada kelompok 2 ya. Penjelasan yang baik. Silakan duduk kembali. Ya, Ibu sangat senang karena kalian dapat mempresentasikan hasilnya dengan baik. Dan betul sekali apa yang dikatakan oleh adik-adik dari kelompok 2. Faktor utama yang mempengaruhi kelarutan ada suhu, ada tekanan, dan juga ada jenis pelarut. Nah, suhu ini mempengaruhi kelarutan dari zat padat seperti gula dan juga garam dengan meningkatkan. Jadi ketika suhu naik, itu molekulnya bergerak lebih cepat dan juga interaksinya menjadi lebih mudah sehingga
kelarutannya sangat mudah untuk terjadi, seperti gula larut lebih cepat di dalam air panas. Lalu yang kedua ada tekanan, di mana tekanan ini sangat mempengaruhi kelarutan gas. Misalnya gas CO2 di dalam minuman bersoda, di mana kalau tekanannya tinggi itu larutannya lebih mudah untuk larut. Lalu jenis pelarut juga ternyata mempengaruhi menjadi faktor utama di dalam kelarutan. Misalnya garam dan juga air. Di mana jenis pelarut ini like dissolved atau zat polar itu dia akan lebih mudah larut dalam sesama jenisnya. Jadi yang polar itu lebih mudah larut dalam polar, sedangkan yang non polar larutnya dalam non polar. Kalau polar ketemu non polar itu tidak bisa menyatu, seperti air dan minyak. Air itu polar, minyak itu non polar, jadi tidak bisa menyatu. Sedangkan kalau dia polar ketemu polar akan sangat mudah untuk menyatu. Jadi penjelasan Ibu, apakah adik bisa mengerti? Bisa, Ibu. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita. Nah, karena anak-anak sudah sampai pada penghujung pelajaran kita dan semua sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan, bolehkah seseorang dapat menyampaikan atau memberikan kita kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya baik, adik kalian boleh silakan. Larutan adalah campuran homogen satu rasa di mana satu larut terdispersi merata dalam satu larut. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi larutan yaitu suhu. Ya betul sekali. Kita terima kasih buat adik kalian yang sudah menyimpulkan pelajaran kita. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh adik kalian, bahwa larutan itu adalah campuran homogen satu fasa, di mana zatnya terdispersi merata di dalam zat larutan. Dan juga berdasarkan jumlahnya, larutan itu dibagikan menjadi dua jenis, yaitu larutan homogen dan juga larutan heterogen. Lalu salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelarutan adalah apa anak-anak? Suhu. Betul sekali. Jadi berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak, agar kita dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman kita dalam pelajaran hari ini. Ibu akan memberikan kita kuis interaktif. Kali ini Ibu akan menggunakan platform Kahoot. Jadi anak-anak bisa dapat untuk kita kerjakan bersama-sama. Ya, kita main menggunakan Kahoot agar anak-anak dapat lebih memahami sejauh mana sih pemahaman adik-adik. Ya, boleh silahkan join pada Kahoot yang sudah ditampilkan. Ada yang mau scan, boleh di-scan, silahkan. Ya, sudah ada yang masuk, adik Lisa. Ya, selanjutnya boleh. Yang mau scan, silahkan, boleh. Oke, selanjutnya ini baru satu orang yang masuk. Ayo teman-teman, adik-adik, kita semua bermain dulu. Oke, ada adik Amanda. Lagi selanjutnya, harap semua dapat berpartisipasi dalam game ini, karena game ini sangat bermanfaat untuk kita. Silakan yang lain juga 2 orang saja. Oke, sudah ada adik kalian lanjut selanjutnya. Ibu tunggu lagi ya sampai 2 menit. Kalau tidak ada, Ibu akan langsung memulai kuisnya saja.
Atau ada yang masih mau join? Oke, sudah ada di sini. Oke, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama, apa itu larutan? Ya, silakan ini boleh tinggal pilih warnanya saja karena sudah jawab di sini. Semua sudah pilih? Oh, jaringan ya ternyata. Kita next saja tidak apa-apa. Oke, next selanjutnya. Sebutkan satu faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yap. Oke, sudah ada yang menjawabnya. Next. Apa gula lebih cepat larut di air panas atau di air dingin? Oke, semuanya. Oke, next. Selanjutnya, ini ada skornya. Adik kalian yang benar ini semuanya. Contoh larutan dalam kehidupan sehari-hari. Berair sudah. Ternyata nomor 1 dipegang oleh adik Ellen. Dan kita lihat, oh masih ada. Apa yang terjadi jika larutan sudah jenuh? Tidak bisa bergerak. Kita takutnya berjalan. Ya, satu saja yang menjawab ya. Yaps. Oke, kita berakhir. Ya, sekian sudah kuis kita pada hari ini. Beri aplaus kepada kita semua. Kuis kita sebenarnya sudah ada peringkatnya di sini, namun karena jaringan, jadi ibu ingin tanya. Ada yang bisa menjawab semua pertanyaan yang benar? Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang bisa jawab bisa benar 4? Yang benar apa tadi? Yang benar 3? Ya, bagus sekali. Jadi kuis ini membantu adik-adik semua untuk mengetahui sejauh mana adik-adik dapat fokus, adik-adik dapat paham, adik-adik dapat mengerti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, karena pelajaran kita sudah berakhir sampai sini, sebelum kita pulang, ibu mau memberikan kita ada soal, ada tugas untuk adik-adik. Nah, tugasnya ibu akan kirimkan dalam via WhatsApp pada grup WhatsApp kita. Anak-anak bisa mengerjakannya nanti, kirimkannya sebentar. Itu saja tugasnya. Ada juga dalam buku paket itu adik-adik dapat lihat pada halaman 127. Nanti kalau adik-adik tidak mau catat, nanti dikirim dalam grup WhatsApp. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjut mempelajari materi tentang reaksi kimia. Ibarat adik-adik dapat mempelajarinya agar minggu depan lagi kita dapat belajar lagi, adik-adik lebih antusias lagi untuk belajar minggu depan. Sebelum kita pulang, satu orang boleh pimpin kita dalam doa karena kita memulainya dengan doa, maka menurutnya pun harus dengan doa.